PG Prajabatan gelombang kedua 2022 di Universitas Muhammadiyah Parepare. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Baik, setelah mempelajari pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya bisa memahami 3 teori belajar. Yang pertama yaitu teori behavioristik, kemudian yang kedua teori sosial kognitif, dan yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Jadi dalam teori behavioristik itu dikatakan atau dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah belajar jika dia sudah bisa memperlihatkan perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku ini disebabkan oleh adanya stimulus dan juga respon. Jadi stimulus ini merupakan segala hal yang telah dilakukan atau diupayakan guru untuk membuat peserta didik paham akan suatu pembelajaran atau suatu materi. Kemudian respon itu sendiri merupakan tanggapan siswa terhadap perilaku ataupun stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, dalam teori ini siswa itu dapat dikatakan belajar setelah dia bisa memberikan perubahan atau memperlihatkan perubahan tingkah laku. Contohnya saja ketika seorang guru memberikan materi bahasa Inggris misalnya mengenai nama-nama buah. Nah, meskipun peserta didik tersebut telah berusaha untuk memahami materi nama-nama buah, dan guru juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk memahamkan peserta didik tentang nama-nama buah itu, tapi jika peserta didik belum bisa memperlihatkan perubahan mengenai materi nama-nama buah tersebut, maka peserta didik tersebut dianggap belum belajar dalam teori behavioristik ini. Kemudian teori yang kedua yaitu teori sosial kognitif. Nah, dalam teori sosial kognitif ini dikatakan bahwa perubahan belajar itu tidak hanya terlihat dari perilaku seseorang, tetapi juga ada faktor lain yang berpengaruh dalam perubahan belajar itu. Faktor tersebut itu faktor lingkungan sosialnya dan faktor kognitifnya juga. Jadi dikatakan bahwa dalam teori ini selain perilaku, faktor lingkungan sosial dan juga kognitif itu berpengaruh dalam perubahan belajar seseorang. Nah, teori yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme ini dijelaskan bahwa peserta didik ini aktif untuk menemukan kompetensi, pengetahuan, teknologi dan lain-lain, dan dia kembangkan sendiri apa yang dia ingin ketahui tersebut. Jadi dalam teori konstruktivisme ini dapat dikatakan bahwa student center learning, yang mana pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi itu beberapa teori belajar yang dapat saya pahami. Menurut saya, motivasi itu sangat penting bagi setiap orang. Kita pasti pernah mendengarkan hal ini bahwa setiap manusia itu akan atau menghadapi yang namanya perjuangan. Nah, dalam menghadapi perjuangan ini kita pasti butuh yang namanya semangat. Kita pasti butuh yang namanya motivasi. Nah, motivasi inilah yang nantinya akan berfungsi sebagai penggerak, baik itu penggerak untuk menimbulkan rasa ingin tahu, rasa ingin bisa, atau rasa ingin sukses, dan lain-lain. Nah,
kita juga pasti pernah sangat berkeinginan untuk memiliki sesuatu, rasa ingin untuk melakukan suatu hal yang kuat. Nah, rasa ingin inilah yang memunculkan yang namanya semangat. Nah, rasa ingin ini bisa dikatakan sebagai motivasi. Jadi dikaitkan dengan motivasi belajar. Motivasi belajar itu sebenarnya adalah segala hal yang atau segala gerakan yang timbul dari dalam diri kita, yang menuntut kita atau yang mengacu kita untuk melakukan kegiatan belajar atau aktivitas-aktivitas pembelajaran seperti itu. Itulah yang dinamakan sebagai motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu ada dua jenis. Yang pertama motivasi dari dalam diri dan yang kedua motivasi dari luar, seperti itu. Grow mindset. Nah, dalam grow mindset ini terdapat dua kosakata, yaitu grow yang artinya bertumbuh dan mindset itu artinya pola pikir. Nah, pola pikir ini merupakan bagaimana kita melihat diri kita dan sekitar kita. Sedangkan grow itu sendiri atau bertumbuh itu adanya perubahan ke arah yang lebih matang atau lebih dewasa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa baik itu manusia, hewan, tumbuhan itu pasti akan mengalami yang namanya bertumbuh. Nah, manusia ini akan bertumbuh otak dan kemampuannya. Jadi dapat diartikan bahwa pola pikir bertumbuh ini merupakan suatu keyakinan bahwasanya kemampuan ini akan lebih lagi jika kita terus berusaha, seperti itu. Nah, pola pikir bertumbuh ini sangat penting untuk menunjang kesuksesan kita ke depan. Baik itu sukses sebagai seorang pelajar ataupun sukses sebagai pribadi di dalam masyarakat. Nah, sebagai seorang pelajar, penting bagi seorang pelajar itu untuk memiliki pola pikir bertumbuh demi kesiapan belajarnya ke depan, karena pola pikir bertumbuh ini sangatlah penting untuk dimiliki oleh seseorang untuk terus meningkat kemampuannya, seperti itu. Jadi pada tahap perkembangan peserta didik itu ada 4 aspek yang terdapat dalam perkembangan itu. Yang pertama yaitu aspek fisik, aspek kognitif, kemudian aspek bahasa, dan yang terakhir itu aspek sosio-emosional. Jadi dalam aspek fisik ini dikatakan bahwa seseorang itu telah mengalami perkembangan secara fisik itu mulai sejak sebelum mereka lahir atau masih dalam kandungan. Jadi dalam kandungan itu mereka sudah mengalami yang namanya perkembangan secara fisik. Nah, dalam perkembangan secara fisik ini ada beberapa masa seseorang akan mengalami perkembangan, yaitu mulai dari masa bayi, kemudian masa kanak-kanak, kemudian masa remaja sampai masa dewasa. Mereka akan mengalami perkembangan fisik. Kemudian perkembangan kognitif, di sini saya mengambil dari teori Piaget bahwa perkembangan kognitif seseorang itu ada 4 tahapan, yaitu tahap sensori motorik, kemudian tahap pra-operasional, kemudian tahap operasional, kemudian yang terakhir yaitu tahap formal operasional, yang mana pada tahap sensori motorik ini berlangsung pada umur 0 sampai 2 tahun, sedangkan tahap pra-operasional ini berlangsung pada umur 2 sampai 7 tahun, sedangkan tahap
operasional itu berlangsung pada umur 7-11 tahun, sedangkan yang terakhir yaitu tahap formal operasional akan berlangsung sampai dari umur 11 sampai dengan 15 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari keempat tahap ini merupakan tahapan-tahapan yang secara umum akan dirasakan oleh seseorang dalam perkembangan kognitifnya. Kemudian mengenai perkembangan peserta didik dalam cangkupan aspek bahasa, di sini perkembangan bahasa peserta didik dapat dilihat dari 5 unsur, yaitu yang pertama unsur fonologi, yang kedua morfologi, selanjutnya sintaks, kemudian unsur semantik, kemudian yang terakhir yaitu unsur pragmatik. Sedangkan dalam tahap perkembangan, kemudian yang terakhir yaitu tahap perkembangan peserta didik dalam cangkupan aspek sosial emosional. Jadi dalam tahap perkembangan sosial emosional ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu kemampuan komunikasi. Bagaimana seorang individu itu dapat berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan orang terdekat ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bagaimana mereka bisa mengontrol perasaan ataupun emosi mereka, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, atau bagaimana mereka menunjukkan sikap empati ataupun simpati terhadap orang lain. Jadi itu yang meliputi aspek dari perkembangan sosial, itu sosial emosional. Demi terwujudnya pembelajaran yang efektif, seorang pendidik sebelum melakukan proses pembelajaran sebaiknya pendidik tersebut mengetahui bagaimana gambaran atau mendapatkan gambaran kondisi peserta didik di dalam kelas tempat nantinya ia akan melakukan proses pembelajaran. Nah, langkah awal yang dapat dilakukan yaitu profiling peserta didik. Nah, pada profiling peserta didik ini, seorang pendidik akan mendapatkan informasi-informasi mengenai peserta didik yang nantinya bermanfaat sebagai bahan acuan pendidik dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, dalam tahap profiling ini ada beberapa karakteristik peserta didik yang harus diketahui oleh pendidik. Yang pertama yaitu culture, kemudian etnik, kemudian pengetahuan awal, kemampuan kognitif peserta didik, bagaimana gaya belajar peserta didik, kemudian bagaimana perkembangan moral peserta didik, bagaimana perkembangan sosial peserta didik, bagaimana perkembangan motorik peserta didik dan sebagainya. Jadi itu ada beberapa dari sekian banyaknya karakteristik yang harus diketahui oleh pendidik sebelum melakukan suatu proses pembelajaran. Jadi profiling ini sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh pendidik sebelum melakukan proses pembelajaran agar pembelajaran nantinya berjalan secara efektif. Menanggapi kasus dari Pak Dilan. Nah, sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan atau bakat mengenai teknologi yang tinggi, tetapi sebagai seorang pendidik kita juga harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik tempat nantinya kita akan melakukan proses pembelajaran. Nah, pada kasus Pak Dilan ini, Pak Dilan sebelum melakukan
proses pembelajaran itu melupakan satu langkah penting yang seharusnya ia lakukan sebelum masuk mengajar, yaitu tidak mengetahui atau tidak adanya gambaran bagaimana kelas tempat ia nantinya akan mengajar, yaitu seharusnya Pak Dilan melakukan observasi ataupun lebih tepatnya melakukan profiling peserta didik terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembelajaran, agar Pak Dilan ini bisa memahami apa kebutuhan peserta didik di kelas tersebut, sehingga tidak terjadi kejadian seperti yang dialami oleh Pak Dilan. Nah, langkah yang paling penting itu sebenarnya itu memahami karakteristik peserta didik terlebih dahulu, baru kita dapat menyusun perencanaan pembelajaran, karena seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga kita bisa menyesuaikan karakteristik peserta didik itu dengan perencanaan pembelajaran kita, sehingga nantinya akan terjadi proses pembelajaran yang efektif seperti itu.